Yang pertama adalah terkait dengan Qatar, itu related kalau ada WNI yang bekerja di sana dan kemudian sakit kena COVID-19, nanti biayanya yang nanggung siapa? Termasuk kalau nanti dia itu termasuk keluarganya, kalau dia kemudian yang karyawannya yang sakit dan itu adalah WNI, apakah nanti ada pemotongan gaji atau apa, dan seandainya dia meninggal, apakah ada kebijakan dibawa ke Indonesia jenazahnya atau harus dimakamkan di sana, dan seandainya jenazah dibawa ke Indonesia ini tanggung jawab siapa? Ini adalah yang kaitannya dengan Bu Esti dan Pak tadi Pak Umar tadi ya. Tapi silakan aja mungkin salah satu bisa menjawab. Terus kemudian yang kaitannya dengan Bu Hesti ini, apakah masih ada home visit yang harus dilakukan dan bagaimana kalau tidak ada home visit suspected case atau mungkin kita sebut sebagai isolasi mandiri, bagaimana memonitor mereka, apakah cukup dengan telekonferensi atau telemedicine atau ada cara-cara lain yang memang katakanlah alatnya dibagikan dari mereka sehingga mereka bisa melakukan self assessment dan kemudian melaporkan kepada kita. Ini yang ditanyakan, dan kemudian untuk yang di pemerhati tadi itu kaitannya dengan pemilihan swab itu dirandomisasi. Randomisasi itu untuk karyawan-karyawan itu berapa persen, dan kemudian randomisasi prosesnya seperti apa, apakah per kamar, apakah per zona, kemudian dipilih kamar ataukah bagaimana, ini nanti mungkin perlu dijelaskan, termasuk nanti tadi kamar sudah dijelaskan, termasuk nanti misalnya bagaimana kepatuhan karyawan. Biasanya karyawan di lapangan itu agak sedikit susah diatur ya, termasuk di bengkel dan lain-lain, dan bagaimana memastikan compliance semua rule yang mesti harus dilakukan terhadap teman-teman kita yang bekerja di lapangan untuk memastikan bahwa hal-hal yang memang menjadi rule itu dipatuhi oleh mereka. Itu yang dari untuk teman-teman dari Qatar. Terkait dengan WNI yang meninggal di Qatar, bagaimana dengan biaya? Alhamdulillah di Qatar untuk biaya kesehatan masih free. Jadi testing, perawatan, pengobatan semuanya masih free. Jadi nggak jadi masalah tentang biaya untuk yang suspected ataupun yang confirmed case. Bagaimana dengan keluarganya? Nah, keluarganya ya otomatis pemerintah Qatar nggak akan bisa berbuat banyak kalau untuk keluarganya. Ini adalah tanggung jawab keluarga sendiri, dan untuk di kita orang warga negara Indonesia di Qatar, kita punya Permika namanya, Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar, yang menggalang dana di antara kita komunitas Indonesia di Qatar ini, di mana dana ini adalah disalurkan kepada para pekerja kita yang ada di Qatar yang mengalami kesulitan secara finansial karena adanya COVID-19 ini. Ini kita kerjasama dengan pihak KBRI untuk membantu mereka. Dan termasuk mungkin juga kalau ada keluarga yang positif ini, tapi untungnya selama ini yang positif COVID-19 dan keluarganya ini adalah dari sektor migas. Jadi secara finansial mereka udah strong, udah kuat, jadi nggak perlu bantuan. Ini yang sektor non formal saja yang kita bantu untuk mendapatkan paket sembako ini ya dari masyarakat. Tapi juga pemerintah Qatar dari charity work seperti Qatar Charity dan Ministry of Interior atau Menteri Dalam Negeri, mereka memberikan bantuan ke setiap community. Jadi kayak di kita komunitas Indonesia, kita menerima 1.000 paket sembako. Ini kerjasama dengan KBRI dan Permika tentunya, menerima dan menyalurkan paket sembako ini ke masyarakat Indonesia yang ada di Qatar. Terus bagaimana dengan pemotongan gaji? Pertanyaannya. Untuk karyawan yang ada di Qatar Industry belum ada pemotongan gaji untuk yang terkena COVID-19 ataupun yang tidak terkena COVID-19, belum ada pemotongan gaji, alhamdulillah. Cuma beberapa rekan yang ada di sektor informal memang ada yang sebagian di home-kan atau dirumahkan ya. Jadi mereka nggak dapat gaji. Ada juga yang diberi gaji tapi separuh. Ada juga yang nggak dapat apa-apa sama sekali. Nah, ini orang-orang seperti ini yang
oleh persatuan masyarakat kita di sini berusaha identifikasi dan dibantu. Untuk repatriasi jenazah, karena selama ini belum ada kasus, belum ada case untuk orang Indonesia yang meninggal di Qatar, kita nggak tahu. Tapi menurut logikanya, pasti akan dikuburkan di sini, di Qatar. Nggak akan bisa dibawa ke Indonesia, karena mengingat the high risk, bagaimana risikonya, dan bagaimana juga nanti kalau sampai di Indonesia, siapa yang akan mengurusin kan? Di sini aja akan kesulitan, apalagi di Indonesia nanti. Di sini pemerintah Qatar sudah barang tentu akan menolak untuk repatriasi jenazah tersebut. Nah, itu yang pertanyaan yang pertama. Semoga saya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertanyaan berikutnya, saya langsung aja ini Pak Mas Puri untuk pertanyaan berikutnya. Ya, silahkan Bapak. Ya, untuk masalah randomisasi swabbing. Randomisasi swabbing ini pemilihannya tidak dilakukan pemilihan. Planningnya adalah semua room dari semua camp yang ada akan kita select satu dari penghuni kamar tersebut. Ini sedang berjalan dan kita setiap hari dari masing-masing industrial city ini kita mengambil sekitar 200 sampai 250 sampel setiap hari untuk dites. Jadi planningnya nanti semuanya akan dites. Setiap ruangan yang ada di akomodasi tersebut. Dan siapa yang terlibat? Di sini yang terlibat adalah kontraktor manajemen. Jadi kebanyakan camp-camp ini adalah kepunyakan dari kontraktor. Jadi karyawan-karyawan kontraktor ini akan tinggal di camp dan kontraktor manajemen bekerja sama dengan camp manajemen, dia akan mengidentifikasi which room which will be selected first. Biasanya kalau mungkin mereka akan mengidentifikasi berdasarkan adakah yang sign symptom atau tidak gitu mungkin ya. Karena kita yang orang medical di industrial Qatar Industri tidak terlibat. Yang terlibat adalah pihak kontraktor bekerja sama dengan HSE dari industrial cities tersebut. Dan dari industrial city management termasuk juga dari facility management. Jadi dari ada 4 parties yang terlibat dalam mengidentifikasi orang-orang yang perlu dites ini. Ya, demikian yang bisa saya jawab. Yang pertanyaan terakhir tentang compliance to rule di lapangan ini ya, tentang compliance pemakaian PPE ini. Kalau di industri Qatar, alhamdulillah mereka akan comply karena masing-masing supervisor di tempat itu dia bertanggung jawab terhadap compliance ini. Dan kalau nggak ada compliance, hukumannya terlalu berat, Pak. Jadi orang kan mikir-mikir, Pak, kalau saya nggak maka ini hukumannya saya terlalu berat ini, resikonya ya ditendang dari pekerjaan itu. Nah itu orang nggak akan mau itu melanggar itu. Betul Pak. Ya, itulah. Cuma yang sekarang di public sector ini yang menjadi challenge. Tantangannya adalah di public sector. Hanya saja yang di public sector sejak ada lockdown ini, all public sector is closed. Jadi no problem with the compliance of PPE. Tidak ada masalah. Karena public sector yang seperti bengkel atau mungkin perusahaan-perusahaan kecil yang lain itu tutup, nggak boleh buka. Jadi mereka otomatis ya duduk di rumah. Yeah. Dan sekarang rule yang baru untuk publik, setiap yang keluar, begitu keluar dari pintu rumah harus memakai masker. Kalau tidak dendanya terlalu masif atau hukumannya terlalu panjang. Jadi orang akan mikir-mikir di sini. Okay. Itu jawaban dari saya. Mungkin kalau masih belum puas bisa bertanya lagi nanti. Baik, Pak Nur Hadi Amin, terima kasih jawabannya luar biasa. Menurut saya sudah sangat komprehensif. Nanti kalau ada pertanyaan lain yang masuk akan kami sampaikan. Selanjutnya Ibu Hesti, mungkin ada tambahan? Mungkin yang saya hanya tambahkan seperti saya tadi sudah katakan adalah law enforcement. Jadi memang penerapan itu benar-benar terjadi. Tidak ada yang berani untuk melakukan violation. Dengan denda 800 juta itu, I don't think somebody will try to break the rule. Terus saya akan menjawab tentang home visit. Karena kita di community ini mempunyai beberapa sektor. Dalam community ini kita memang secure, kita punya security yang take care community ini. Jadi pada saat kita mengetahui ada satu family positif COVID, mereka akan
home isolation di tempat mereka. Dan pada saat ini total di community sendiri kita hanya ada 13 orang. Maksudnya 13 family. Nah, tiap rumah mereka akan di-guard atau dijaga dengan security. So, alhamdulillah sampai saat ini karena masih angkanya masih bisa kita manage, jadi tidaklah suatu hal yang sangat menyulitkan. Belum lagi phone call itu benar-benar sangat membantu. Misalkan mereka ada kesulitan apa, kita akan akomodir. Jadi tidak ada home visit untuk itu, dan mereka punya follow up juga. Pada saat sudah positif COVID, setelah 14 hari, sebenarnya kalau dari karantina dari negara, misalkan kita punya karantina. Monitoring hariannya bagaimana yang untuk positif yang di isolation itu? Seperti saya katakan di presentasi saya, jadi dianya positif until 14 hari itu kita sudah ada tanggalnya. Dan kita database, staff number kita masukin keluar, due date karantina itu sampai tanggal berapa. Jadi itu kita follow up daily basis. Jadi kita tahu sampai kita identified untuk itu. Nah, kalau misalnya sekarang negara punya aturan setelah 14 hari mereka karantina di mereka ada checklist sendiri yang kemudian kita semacam telehealth sehingga nanti kita tinggal konfirmasi kalau ada pertanyaan atau gimana? Mereka sangat easy access ya buat kita. Jadi mereka sudah tahu dari SMS didapat kamu home quarantine sampai tanggal segini. So jadi mereka udah tahu. Sebelum H1 itu mereka akan dilakukan swab ulang. Nah, itu ada guideline-nya. Jadi mereka akan follow guideline itu, di-send secara email, apa saja yang mereka harus lakukan, mereka sudah tahu. Dan pasti orang-orang employee ini mereka sudah fully knowledge untuk follow apa saja yang kita lakukan. Dan juga sehari sebelum itu mereka akan lakukan di swab lagi, di swab ulang, bagaimana hasilnya. Setelah confirm dia negatif, baru akan ada sertifikat untuk fitness to work juga. Jadi medical certificate kalau dianya sudah boleh bekerja dengan some restriction dan harus follow apa yang udah ada di guideline yang kita lakukan. Gitu aja. Oke, terima kasih Bu Hesti telah memberikan penjelasan yang cukup detail kepada kita semuanya.